Pohon kenangan di ujung desa. Di sebuah desa yang dikelilingi perbukitan hijau, hiduplah seorang gadis bernama Ayla. Ia bukan anak yang istimewa, tapi ia punya satu kebiasaan unik. Setiap hari, ia akan duduk di bawah pohon beringin tua di tengah lapangan desa dan menceritakan kisahnya kepada angin. Ia menceritakan kebahagiaannya, kesedihannya, dan terutama mimpinya untuk melihat dunia di luar perbukitan yang mengurung desanya. Suatu hari, angin tidak hanya mendengarkan, tapi juga membawa sebuah daun emas jatuh tepat di pangkuan Ayla. Daun itu berkilauan dan di baliknya terukir peta yang samar-samar. Peta itu menunjukkan jalur menuju puncak Gunung Naga, tempat yang dikisahkan menyimpan pohon kenangan. Pohon yang bisa membuat satu kenangan abadi menjadi nyata. Ayla tahu, mendaki Gunung Naga bukanlah hal yang mudah. Gunung itu dikenal angker dan sering diselimuti kabut tebal. Penduduk desa melarangnya, tapi Ayla terlanjur penasaran. Dengan tekad bulat dan bekal seadanya, ia memulai perjalanannya. Di tengah jalan ia bertemu Kiko, seorang pemuda yang mahir membuat ukiran kayu. Kiko awalnya meremehkan tekad Ayla, tapi setelah melihat keberanian gadis itu, ia memutuskan untuk ikut. Ia ingin mencari inspirasi baru untuk ukirannya. Perjalanan mereka penuh rintangan. Mereka harus menyeberangi sungai yang deras, melewati hutan gelap yang penuh misteri, dan menghadapi badai yang tiba-tiba datang. Selama perjalanan mereka saling menguatkan. Ayla belajar dari Kiko cara membaca arah bintang, sementara Kiko terinspirasi oleh semangat pantang menyerah Ayla. Mereka bukan lagi dua orang asing, melainkan sahabat seperjalanan yang saling melengkapi. Setelah berhari-hari mendaki, mereka akhirnya sampai di puncak. Di sana mereka menemukan pohon kenangan. Pohon itu tidak megah, hanya sebuah pohon kecil dengan daun-daun yang terbuat dari kristal bening. Setiap daunnya memancarkan cahaya kenangan. Kiko teringat ukiran pertama yang dibuatnya untuk ayahnya. Dan Ayla teringat senyuman ibunya yang kini sudah tiada. Ketika mereka menyentuh batang pohon, pohon kenangan berbicara. Bukan dengan suara, melainkan dengan perasaan. Pohon itu berkata, "Kenangan yang abadi bukanlah yang bisa diwujudkan, melainkan yang kalian bawa di hati." Kenangan akan perjalanan ini, persahabatan kalian dan keberanian kalian itulah yang paling berharga. Ayla dan Kiko saling pandang. Mereka menyadari tujuan utama mereka bukanlah pohon kenangan itu sendiri. Perjalanan yang mereka lalui, tantangan yang mereka hadapi bersama, dan persahabatan yang terjalin, itulah kenangan yang sesungguhnya mereka cari. Mereka tidak lagi membutuhkan keajaiban untuk membuat kenangan menjadi nyata. Mereka sudah menciptakannya sendiri. Dengan senyum di wajah, mereka berdua kembali ke desa, membawa cerita yang jauh lebih berharga daripada kenangan apapun yang bisa diwujudkan oleh sebuah pohon. Cerita tentang petualangan, persahabatan, dan penemuan diri yang akan selalu mereka kenang.